Lena nikamino butama sasanamhi te pati pata amata wikaya lada muda nibuting bunjamana idampi sanggera tanang panitang etena sacena suati hoto kinang puranang nawang nati sambawang wirata citayati kebawasming ekina bija awirul hicanda nibanti dirakyata yang padipo idampi sanggera tanang panitang etena sacena suati hotu. Nah, niatnya lengkap atau pemberkahan aja. Karania mataku salena yantang santang padang abisa meca sako ujuca suhujuca suwacoca samudu anatimani santu sako ca subaroca apaki coca salahu kawuti santindriyo ca nipako ca apagabo kulesu ananugido na cakodang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung Sukino wakemino hontu sabesata bawantu sukitata ye kecipana butati tasawatawarawa anawasesa digawa ye mahantawa majima rasaka anukatula ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawe siwa sabesata bawantu sukitata na paro parang niko beta nati manyeta kata cinang kanci biaro sana patiga sanya nak nyamanya saduk kami ceya mataya tani yang putang ayusa eka putak manurake ewampi sababu tesu mana sambawaye apari manang metanca sabalokas ming mana sambawaye apari manang udang ado catirianca asam badang awerang asapatang titan carang nisin nowa saya nowa yawata sawigata mido etang sating aditeya brahma metang wiharan idamahu ditinca anupagama silawa dasanena sampano kamesu wineya gedang na hijatu kabase yang punareti di Virupakehi me metang metang erapatehi me cabya putehi me metang metang kanha gotama kehi ca apadakehi me metang metang dipadakehi me catu padehi me metang metang bahu padehi me mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang catu pado hingsi mamang hingsi bahu pado sabe sata sabe pana sabe buta cakewala sabe badrani pasanto makinci papa magama apamano buddho apamano damo apamano sanggo pamana wantani siring sapani ahiwi cika satapadi unana bisarabu musika kata meraka kata me parita patika mantu butani Sohang namo bhagavato, namo satanang sama sambudanang. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho, wejacarana sampanno sugato lokavidu, anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddho bhagava. Ti swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang wedita bo vinyuhi ti supati pano bhagavato sawaka sanggo ujupati pano bhagavato sawaka sanggo nyaya pati pano bhagavato sawaka sanggo samicipati pano bhagavato sawaka sanggo ya didang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punyaketang lokasa ti Bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriyang pitipasa di bojangga catata pare
Samadupeka bojangga satete sabada sina munina samada kata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibanaya cabodia etena saca wajena sotite hotu sabada ekasming samayena to mogala nancaka sapang kilane dukite diswa bojangge sata desaye te tang abinanditwa rogamucing sutang kane etena saca wajena sotite hotu sabada ekada dhamma raja pigelanyena bipilito cunda terena tanyewa bana petwana sadarang samoditwa ca abada tamhauta sitanaso etena saca wajena sotite hotu sabada pahina teca abada tinanampi mahesinang magahata kilesawa patanupati damatang etena saca wajena sotite hotu sabada Yandune metang awamanggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusupinang akantang Buddha nubawena winasamento Yandune metang awamanggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusupinang akantang Dhamma nubawena winasamento Yandune metang awamanggalanca yo camana posakuna sasado papagaho duso pinang akantang sangga no bawe na winasamento sakatwa Buddha tanang osatang utamang warang itang dewa manusanang Buddha tejena sotina nasanto padawa sabe dukawu pasamentu te sakatwa damaratanang osatang utamang warang parillahu pasamanang dhamma tejena sotina nasanto padawa sabe baya upasamentu te sakatwa sanggara tanang osatang utamang warang ahune yang pahune yang sanggate jena sotina nasanto padawa sabe rogawu pasamentu te yang kinci witang yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang Buddha samang nati tasmasoti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang dhamma samang nati tasmasoti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang sangga samang nati tasmasoti bawantu te duka pata cani duka baya pata cani baya soka pata cani soka hontu sabe pipanino etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabah sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada pawana birata hontu gacantu dewa tagata sabe Buddha balapata paceka nanca yang balang arahanta nanca tejena rakang bandami sabaso Sabba Buddha nubawe na sabba Dhamma nubawe na sabba Sangha nubawe na Buddha ratanang Dhamma ratanang Sangha ratanang Tinang ratananang anubawe na caturasi tisaha sadhamma Kanda nubawe na pitaka taya nubawe na jinasa waka nubawe na sabete roga sabete vaya sabete antaraya sabete
Upadawa sabete dunnimitta sabete awamanggala winasantu ayuwadako dhanawadako siriwadako yasawadako balawadako wanawadako sukawadako hotu sabada Dukaro Gabaya Wira Soka Satu Cupadawa Aneka Antaraya Piwina Santu Cate Jasa Jaya Sididanan Labang Soti Bagyang Sukang Balang Siri Ayu Cawano Cabogang Wudi Caya Sawa Satawa saca ayu caji wasidi bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba buddha nuba wena sada soti bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata Sabadamma nubawena sada soti bawantu te bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba sangganu bawena sada soti bawantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodana Bante. Selanjutnya kami mohon Bante membimbing kami bermeditasi sejenak. Silakan Bante. Ya, mari Pramoramani, Bapak Ibu sekalian, kita sejenak melakukan bawana, mengembangkan batin dengan pemikiran cinta kasih, kasih sayang kepada diri kita dan juga kepada saudara-saudara kerabat orang tua yang sedang sakit dan semua makhluk yang membutuhkan cinta kasih dan kasih sayang. Mari kita mengisi pikiran dengan pelafalan, dengan penuh peresapan. Semoga saya berbahagia, diulang dan diresapi selama beberapa saat. Lalu semoga semua makhluk hidup berbahagia, diulang dan diresapi hingga meditasi berakhir. Mari meditasi kita lakukan.
Sabe sata bawan tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Anumodana, Bante. Berikutnya kami mohon kepada Bante untuk berkenan memberikan anusasana. Kepada Bante, kami persilakan. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali kita bertemu dalam kegiatan GES ya, baca parita secara online untuk orang tua, sahabat, kerabat, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit atau kurang sehat. Semoga kekuatan cinta kasih, kasih sayang yang kita pancarkan membawa hal-hal yang baik buat mereka-mereka yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik ini, yang kurang sehat ini. Bapak Ibu sekalian, hidup itu bergerak ke depan. Ya, kita terus berjalan menuju ke depan. Baik itu di sisa kita dalam hidup ini maupun di kehidupan setelah kehidupan ini. Tentunya kita selalu ingin bahagia, baik di sisa kehidupan kita saat ini maupun di kehidupan kita yang akan datang. Nah, Sang Buddha memberikan cara bagaimana ke depan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada 4 hal yang perlu kita praktikkan dalam keseharian. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah keteguhan di dalam keyakinan. Yang kedua adalah keteguhan di dalam kemoralan. Yang ketiga adalah keteguhan di dalam kedermawanan. Dan yang keempat adalah keteguhan di dalam kebijaksanaan. Ya. Nah, apa itu keteguhan di dalam keyakinan? Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Buddha memiliki keyakinan kepada Tiratana, kepada Buddha Dhamma Sangha. Dan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha itu di dalam ajaran Sang Buddha dituntut dengan dasar pemahaman, bukan dituntut dengan dasar pandangan yang membuta. Ya, jadi keyakinan kita ini muncul kepada Buddha Dhamma Sangha karena kita mengerti Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Dhamma adalah ajaran yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yang beliau temukan dan diajarkan untuk kita semua, yang bisa menuntun kita menuju pada kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia, kebahagiaan terlahir di alam dewa, dan kebahagiaan yang menuntun pada padamnya duka. Ya, jadi itu pemahaman terhadap Dhamma. Sangga adalah siswa Sang Buddha yang menjaga Dhamma, sekaligus juga melaksanakan Dhamma dalam keseharian hidupnya. Sangga adalah, ya, kalau di zaman Sang Buddha, kita merujuk kepada Arya Sangga. Mereka-mereka yang sudah mencapai kesucian. Mereka-mereka yang sudah mencapai kesucian ini konteksnya bisa biku, bikuni, bahkan upasaka dan upasika. Dengan catatan sudah mencapai kesucian. Makanya kalau kita membaca Sangganusati kan di situ disebutkan Atta Purisa Puggala. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci yang sudah mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Nah, di zaman Sang Buddha kan ada perumah tangga yang bisa mencapai Sotapanna. Ada perumah tangga yang bisa mencapai Sakadagami.
Ada perumah tangga upasaka upasika yang mencapai anagami. Bahkan ada beberapa perumah tangga juga yang bisa mencapai arahat. Ya, jadi meskipun mereka adalah upasaka upasika, tapi karena sudah mencapai kesucian, masuk ke dalam kategori Arya Sangga. Ya, biku-biku yang ada saat ini adalah kelanjutan dari sangga yang dibentuk oleh Sang Buddha, yang sedang berjuang mempelajari Dhamma, yang sedang berjuang mempraktikkan Dhamma dalam keseharian hidupnya. Ya, jadi sebenarnya praktik kita itu sama, 3 latihan. Latihan sila, latihan samadhi, dan latihan panya. Ya, samadhi dan panyanya kan sama, cuma yang membedakan silanya. Silanya biku ya lebih banyak dari perumah tangga. Jadi pemahaman yang benar kepada Buddha Dhamma Sangha inilah yang hendaknya dasar keyakinan kita. Makanya di sini kenapa sebenarnya umat Buddha tuh perlu ke wihara, perlu belajar Dhamma. Biar keyakinannya itu didasari oleh adanya pemahaman. Biar keyakinannya itu tumbuh dari pemahaman yang benar, bukan keyakinan yang membuta. Ya, jadi ini penting. Yang pertama, yang bisa menuntun kebahagiaan ke depan, baik di hidup ini maupun di hidup yang akan datang, adalah punya keyakinan yang benar. Nah, yang kedua adalah kemoralan. Ya, seperti tadi sudah disinggung sedikit, sila. Sila itu menuntun menuju pada kebahagiaan. Ya, pada kebahagiaan. Ya, sekarang kan satu contoh, ya kita bisa memperoleh kelahiran saat ini sebagai manusia. Ini kan buah langsung yang bisa kita rasakan. Kenapa? Saat ini buah hasil dari sila yang baik yang kita latih dari kehidupan sebelum-sebelum ini mengkondisikan saat ini kita lahir sebagai manusia. Fisik kita sempurna, mental kita sempurna, ya. Jadi itu buah-buah yang nyata yang saat ini kita rasakan langsung sebagai hasil dari pelaksanaan sila yang baik. Makanya kalau kita ke depan pengen jadi manusia lagi, fisik mentalnya sempurna, ya minimal kita menjaga, ya Bapak Ibu menjaga 5 latihan sila. Ya, kan banyak kadang-kadang umat tuh suka nanya, Bante pengen jadi manusia lagi, fisik mentalnya sempurna. Gimana caranya? Ya 5 latihan sila itu. Makanya sering ya, 5 latihan sila itu atau Pancasila Buddhis itu disebutkan sebagai manusia dhamma. Dhamma yang bisa membawa pada kelahiran kembali sebagai manusia, dhamma yang mencerminkan bahwa mereka yang melatihnya adalah manusia. Nah, sekarang kan ya pasti kita punya kekurangan saat kita lahir sebagai manusia saat ini kan. Nah, itu yang harus kita perbaiki, ya kan? Di satu sisi kita menjaga yang sudah kita dapatkan, di sisi lain kita lihat kekurangan kita saat ini apa. Oh, Bante secara materi saya kurang. Nah, ini kan ada cara untuk memperbaikinya ya. Ya dengan apa? Berdana, melatih kedermawanan. Ya, nanti di poin yang ketiga kita ulas. Ya. Kemudian apa yang kurang lagi? Oh, kurang kebijaksanaan. Nah, ini kan bisa nanti ditutupi lagi, diperbaiki lagi. Ya, oh kurang apa? Kurang apa? Nah, kita lihat sekarang kekurangannya apa. Biar kita bisa memperbaiki sehingga ke depan kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Buah hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Ya, nah 5 sila itu sila yang pokok bagi perumah tangga. Demikian pula 8 sila itu merupakan sila yang pokok bagi perumah tangga. Ya, kemarin selama 1 bulan menjelang Wesak, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang melatih 8 sila selama 1 bulan. Tapi jangan lupakan juga bahwa secara tradisi Dhamma, melatih sila itu bisa juga, melatih 8 sila itu bisa juga dilatih di hari Uposatha, hari-hari suci. Tanggal 1, 8, 15, 23.
secara penanggalan bulan. Ini yang ada di dalam pakem teks kitab suci, ya. Jadi kalau himbauan menjelang Wesak 1 bulan eh, melatih 8 sila itu himbauan yang diinstruksikan dari organisasi. Tapi kalau kita lihat rujukannya kepada kitab suci, ya ini 4 dalam sebulan, 4 kali dalam sebulan. Ya, jadi jangan cuma penekanan kita, oh mau Wesak sebulan puasa secara agama Buddha. Enggak, tapi bagaimana juga apa yang tertulis dalam kitab suci itu juga dijalani. Ya, sebulan sekali melatih, sebulan 4 kali melatih 8 sila kan baik gitu. Nggak akan bikin juga kita jadi kurus, ya. Ya, justru kita melatih bagaimana punya kesadaran mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Kan sering disebutkan di dalam kitab suci juga, melatih 8 sila itu meniru perilakunya para samana. Jadi dengan kata lain, melatih 8 sila itu melatih kehidupan yang sederhana. Melatih 8 sila itu disebutkan juga sebagai meniru perilakunya orang-orang suci. Jadi latihan 8 sila itu, ya, berarti kita membuat diri kita untuk bisa mencapai kesucian. Ya syukur-syukur nanti waktu luangnya lebih banyak, ya bisa ibu-ibu kaum putrinya bisa ikut latihan atas silani, bapak-bapaknya bisa ikut latihan samanera ataupun jadi biku sementara, ya. Jadi biar ada peningkatan dalam latihan sila. Kan hidup itu selalu ingin meningkat kan, ya. Jadi jangan cuma dari sisi materi, tapi bagaimana dalam sisi keyakinan juga meningkat, dalam sisi moralitas juga meningkat. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga kedermawanan. Ya seperti tadi, kalau memang kita kurang dalam materi saat ini, berarti kita harus berusaha memperbaikinya. Ya dibiasakan untuk berdana secara rutin dalam keseharian. Meskipun itu ya sedikit nominalnya, ya. Kalau kita dana secara materi, meskipun itu cuma Rp500 pagi, Rp500 sore, atau Rp1.000 pagi, Rp1.000 sore. Dan sekarang banyak umat Buddha itu di rumah punya cetia. Jadi jangan cuma baca parita meditasi Tiamyo, tapi bagaimana juga ada dana rutin yang dilakukan. Ya nanti bisa seminggu sekali pada saat puja bakti, ya kotak dana yang di rumah ini dibuka. Untuk apa? Dimasukkan ke kotak dana yang ada di wihara. Ya, dimasukkan ke kotak dana yang ada di wihara. Ya, jadi kita berdana secara rutin, melatih kedermawanan. Bagaimana kedermawanan itu tumbuh menjadi sifat karakter kita ya sebagai umat Buddha. Lalu yang keempat adalah melatih kebijaksanaan. Ya, seperti tadi kan, sekarang apa yang kurang? Oh, kurang bijaksana, Bante. Ya, kita harus giat belajar Dhamma. Ya, secara Dhamma kan sering dijelaskan. Kebijaksanaan bisa muncul dari mendengar. Ya, makanya di sini ya harus banyak-banyak mendengar khotbah Dhamma, harus banyak-banyak mendengar ceramah Dhamma, harus banyak-banyak mendengar Dhamma Desana. Makanya sebenarnya kan sekali lagi saya selalu memberi penekanan, kewihara itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Buddha. Ya, kesempatan kita untuk belajar Dhamma secara langsung itu kan terbuka di wihara. Ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya, kan bisa dengar lewat media sosial, Bante. Interaksi sosialnya kan jadi kurang. Ya kan? Kan sekarang aja kalau kita ngejum-ngejum begini kan hanya beberapa orang saja yang buka kamera. Ya kan? Ada yang cuma namanya doang muncul. Nah, yang namanya doang ini apakah benar sedang menyimak atau mungkin lagi makan? Yang namanya aja ini apakah benar menyimak atau mungkin lagi tiduran? Ya kan? Jadi kan nggak ada fokusnya begitu kan? Nah, kalau kita di wihara kan kita pasti fokus. Kalaupun seandainya kita tidak fokus, ya bisa ada teguran dari penceramahnya ataupun dari teman kita yang di sebelah kita. Ya, jadi itu. Nah, kebijaksanaan bisa muncul dari mendengar. Kebijaksanaan bisa muncul dari merenung, berpikir. Tapi yang paling tinggi,
kebijaksanaan adalah muncul dari meditasi, mengalami langsung sesuatu yang sifatnya pengalaman, sesuatu yang sifatnya empirik. Dan yang Sang Buddha ajarkan itu adalah sama samadhi, bukan mica samadhi. Sama samadhi ini adalah meditasi yang terarah, ya, pada tujuan yang jelas, pada objek yang jelas, dan memberi manfaat yang jelas. Dasarnya apa? Ya tentu dasarnya pandangan benar. Dasarnya apa? Ya tentu dasarnya adalah sila yang baik. Ya, jadi ini 4 hal yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita untuk bisa bahagia di kehidupan sekarang ini dan juga di kehidupan yang akan datang. Kan sering disebutkan kalau kita baca-baca Parita, baca-baca Pali Wacana, Yoda Macari Kayena Wacaya Uda Cetasa Idewanang Pasang Santi Pecasage Pamodati. Ya, siapapun yang melaksanakan 4 dhamma ini dengan baik, dia akan dipuji oleh para bijaksana. Dan setelah hidupnya berakhir, dia akan terkondisi lahir kembali di alam surga, di alam bahagia. Ya tadi makanya kenapa saya menyebutkan hidup itu berjalan ke depan. Ya, jadi kita harus punya persiapan ke depan itu apa yang harus kita lakukan. Kan pasti kita ingin bahagia, ingin bahagia, ingin bahagia terus kan. Dari sekarang lah harus dibuat kondisinya. Ya, jangan nanti gimana, jangan gimana nanti, tapi nanti gimana. Ya kan banyak di antara kita tuh gimana nanti aja Bante. Yang penting sekarang suka-suka saya. Ya justru dari sekarang ini harus direncanakan planningnya, perencanaannya biar ke depan itu bisa lebih baik dan lebih bahagia. Ya, demikian. Semoga Anusasana ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan, pengetahuan, dan keyakinan kita pada Buddha Dhamma Sangha. Semoga kebajikan-kebajikan ini menjadi kondisi bagi kita mendapatkan kebahagiaan, bagi sahabat-sahabat, orang tua, kerabat, teman-teman, dan mereka yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan. Terima kasih. Sampai sata buon sudata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante, sungguh luar biasa malam ini kita dapat mendengarkan anusasana yang begitu menggugah batin. Semoga dengan wejangan ini kita semua semakin bersemangat dalam mempelajari serta mempraktikkan Dhamma ajaran Sang Buddha dalam setiap aspek hidup kita, sehingga kita bisa hidup terus maju selaras dengan Dhamma. Sabbe sata dhamme nak jiwantu, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada Suhu Kasin untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada Suhu, kami persilakan. Ya, terima kasih Upacarika Yorin malam ini yang membawa acara ini sangat luar biasa. Belum upacarika. Yang kami muliakan Bante Damiko Mahatera, yang kami hormati para Romo Ramani, yang saya kasih saudara-saudara, sahabat-sahabat kita dimanapun berada saat ini, baik yang dengan kondisinya sehat maupun yang kurang sehat, kita malam ini sungguh luar biasa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa apa yang tadi dipaparkan Yang Mulia Bante Damiko Mahatera, bahwa Bante telah memberi suatu jurus keteguhan. Sebenarnya keteguhan itu sungguh luar biasa, karena keteguhan yang pertama yang diulas itu adalah keyakinan. Kalau kita mempunyai keyakinan, bagi saudara-saudara kita yang malam ini yang kondisinya kurang sehat pun akan terurai dengan baik dan lancar. Maka dengan keteguhan ini bisa dibiaskan dengan moral, kedermawaan, kebijaksanaan yang sesuai dengan jalannya kemuliaan Dhamma dari Guru Agung kita. Sungguh luar biasa malam ini. Ya, ini akhir bulan Juni, besok sudah Juli. Sudah menambah suatu
ketambahan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang dimanapun ini berada, tidak usahlah cemas. Kita selalu bangkit dengan misi, keteguhan, keyakinan ke depan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Suhu. Yorin belum upacarika, masih upasika, tapi mohon restunya semoga segera menjadi upacarika. Sadu, Ya, sadu. kurang lebih. Iya. Selanjutnya mungkin ada pengumuman dari Romo Edi kepada Romo, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Yorin. Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 7 Juli, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Tirtanyano Mahatera. Seperti biasa, Bapak, Ibu, yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, atau juga HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama tersebut bisa kami hapus. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setelah kita meminta tuntunan sila, membacakan parita, bermeditasi, dan mendengarkan anusasana, marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan kita dengan membacakan parita patidana yang akan dibimbing oleh Bante Dhammiko Mahatera. Kepada Bante, kami mohon membacakan pembacaan parita pelimpahan jasa. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita satukan tekad untuk mengaturkan kebajikan dari perbuatan baik yang telah kita buat pada malam hari ini, untuk sanak keluarga leluhur kita yang sudah meninggal, untuk semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia dengan kebajikan ini. Punya sedani kata saya nanya ni kata ni mete sanca bagino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meja pya ditawa anye majata verino satati tanti lokasming te buma catu yonika panceka catu okara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimbang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino kema padan capa ponto te sasa si jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, marilah kita akhiri pembacaan parita untuk kesembuhan pada malam hari ini dengan kembali membacakan nama Karapada. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Yang Mulia Bante Dhammiko Mahatera yang telah bersedia membimbing pembacaan parita kesembuhan. Saya akan mengawali dengan mengucapkan Okasa, disusul dengan Bapak Ibu mengucapkan Wadami Bante. Okasa.
Wadami Bante. Itu Ayu Wanus Bang Balang, semoga sehat-sehat, bahagia, sejahtera, maju dalam dhamma. Sadu, sadu, sadu. Dana. Anumodana Bante. Ya, yo. Terima kasih Bante, selamat malam Bante. Ya, yo, Andi. selamat malam, yo. Ya, suruh. Malam Bante. Salam sehat selalu. Sehat Suhu. juga. Sehat selalu, Bante. Oke. Ya Panji, semoga Iya, sehat terus. Bang Mesti. Kok nama nak kewiara? Iya. Ya, ayo. Panji. Ya sudah malam kita akhiri ya. Ya, Yo. Ya. Terima kasih banyak Bante. ketemu Bante. Terima Anumodana. kasih, Sama, sampai ya, jumpa sama, teman-teman. yo. Kami dan kami. Terima kasih. Yo. Terima kasih Ya, semuanya. yo. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri dengan mundur 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Selamat malam. Satu, satu, terima kasih.